Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Raffi Ramadan, perwakilan dari kelompok broadcasting yang akan membahas tentang penerapan sistem manajemen komunikasi pada stasiun radio Ardan Bandung. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Vina yang sudah memberikan tugas dan izinkan saya dan kelompok saya mempresentasikan isi dari materi yang sudah kita diskusikan. Yang pertama ada radio. Diulas sedikit, mendengarkan radio otomatis kita akan terpikirkan tentang orang yang berbicara melalui gelombang frekuensi yang dimana kita hanya bisa mendengarkan apa yang diucapkan oleh penyiar radio. Tentu saja hal ini berbeda dengan televisi yang dimana kita dapat mendengarkan dan juga melihat orang yang membawakan berita. Berikutnya, Radio Ardan FM adalah stasiun radio yang tergabung dalam naungan manajemen Ardan Group di Bandung dengan musik dan program yang kekinian serta jaringan sosial medianya dan mempunyai slogan Radio Anak Muda Nomor 1 di Bandung. Next. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, bagaimana penerapan sistem manajemen komunikasi di organisasi Radio Ardan FM? Yang kedua, faktor apa sajakah yang mempengaruhi fenomena sistem manajemen komunikasi di Radio Ardan FM? Dan yang terakhir, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas sistem manajemen komunikasi di Radio Ardan FM. Berikutnya. Nah, sistem manajemen komunikasi akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Al-Fauzi Ilham. Silakan Kang. Terima kasih Kang Rafi. Sebelumnya saya di sini sebelum masuk ke penerapan sistem manajemen komunikasi di Radio Ardan Bandung, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih sistem manajemen komunikasi itu. Jadi, sistem manajemen komunikasi adalah sebuah proses memanage atau mengatur sebuah jalannya komunikasi di dalam suatu organisasi ataupun di suatu perusahaan. Pun yang terdapat di dalam sistem manajemen komunikasi ialah yang pertama adalah komunikasi organisasi. DeVito pada tahun 1997 mengartikan bahwa komunikasi merupakan suatu tindakan oleh satu orang ataupun lebih untuk mengirim atau menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan yang terjadi dalam satu konteks tertentu dan mempunyai pengaruh tertentu dan adapun kesempatan untuk melakukan umpan balik. Sedangkan pengertian organisasi menurut Robin Speck ialah merupakan suatu unit sosial yang dikoordinasikan secara sengaja, terdiri dari dua orang atau lebih yang berfungsi pada suatu basis yang relatif bersinambung untuk mencapai tujuan ataupun serangkaian tujuan. Dengan demikian, kegiatan organisasi merupakan dasar dalam membuat pola peranan dan cetak biru bagi para anggotanya untuk melakukan aktivitas perusahaan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa secara garis besar, komunikasi organisasi adalah sebuah kegiatan memberikan dan menyampaikan sebuah pesan maupun informasi yang disampaikan seseorang secara individu maupun secara kelompok di dalam sebuah organisasi demi mencapai tujuan bersama yang ada pada sebuah organisasi tersebut. Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam komunikasi organisasi. Yang pertama adalah unsur kesengajaan, yaitu komunikasi yang dilakukan secara sengaja, yang hubungannya bersifat formal dan informal, dan dilakukan berdasarkan pengarisan sebuah organisasi. Dan yang kedua adalah unsur tukaran. Masing-masing pihak yang saling berkomunikasi secara bergantian menjadi seorang penerima maupun pengirim untuk pesan dan informasi. Yang ketiga adalah unsur gagasan, pendapat, informasi, dan juga instruksi. Isi informasi atau pesan yang disampaikan berupa buah pikiran, opini seorang individu, ataupun kelompok yang disampaikan sesuai dengan kondisi lingkungan pada sebuah organisasi. Yang keempat adalah unsur personal dan impersonal. Komunikasi yang dilakukan bersifat tatap muka secara langsung karena tidak menggunakan saluran media massa yang ditujukan kepada seorang penerimanya secara serentak. Dan yang kelima adalah unsur simbol dan tanda. Simbol mungkin positif dan abstrak, tanda mungkin berbentuk verbal dan non-verbal. Keduanya pun dapat disandi menjadi pesan untuk dipertukarkan. Kuncinya adalah bagaimana si komunikator dan komunikannya memaknai pesan-pesan tersebut. Dan yang terakhir adalah tentang unsur karakteristik untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan organisasi merupakan salah satu karakteristik tujuan atau harapan organisasi yang bersifat formal dan sangat ditentukan oleh pemimpin seperti yang disampaikan oleh
Aloliweri pada tahun 1997. Oke, baik. Materi selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, Angri. Baik, terima kasih untuk Kang Ilham. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggriawan Area Pamungkas. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami sistem manajemen komunikasi. Yang pertama, menurut Michael Kaye, pengertian manajemen komunikasi adalah communication management implies the optimal use of human and technology resource to promote dialogue between people. Jadi manajemen komunikasi menyiratkan penggunaan sumber daya manusia dan teknologi secara optimal untuk menjalin hubungan antar manusia. Yang pada hakikatnya manajemen komunikasi mengusulkan agar individu dapat mengoptimalkan sumber dayanya ke dalam aspek pengelolaan manajemen di organisasi atau perusahaan dengan menggunakan model komunikasi yang sistematis sehingga memudahkan aktivitas komunikasi manajemen di seluruh unit organisasi atau perusahaan. Oke. Untuk yang keduanya yaitu hubungan antara manajemen komunikasi dengan kemampuan berkomunikasi. Yang pertama ada keefektivitasan pelaksanaan kegiatan komunikasi manajemen di organisasi ataupun perusahaan ditentukan oleh kemampuan para anggotanya sebagai komunikator. Kemampuan komunikator dalam kegiatan komunikasi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai sasaran, tujuan, dan target dari sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan demikian, organisasi atau perusahaan selayaknya mempunyai pemahaman yang sama dalam melaksanakan aktivitas organisasi atau perusahaan. Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah pembentukan budaya perusahaan atau corporate culture. Mengingat perbedaan yang beragam seperti latar belakang, budaya, dan kebiasaan masing-masing anggota. Untuk yang selanjutnya yaitu keterlibatan aspek manajemen dan jaringan kerja komunikasi dalam organisasi atau perusahaan. Aktivitas organisasi atau perusahaan dapat terlaksana bila mana anggota organisasi atau perusahaan masing-masing menjalankan fungsi manajemen komunikasi secara sistematis, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Hal ini dapat tercapai bila pimpinan dan karyawan sebagai ujung tombak organisasi atau perusahaan mampu bersama-sama mengaplikasikan job description organisasi atau perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, kerjasama dalam sebuah organisasi perusahaan harus dilakukan oleh semua anggotanya. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Dira. Baik, terima kasih kepada Anggriawan. Di sini saya akan Dira Anjani akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem manajemen komunikasi. Next. Yang pertama itu ada sikap. Sikap adalah salah satu istilah bidang psikologi yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku. Istilah sikap dalam bahasa Inggris disebut attitude. Sikap dalam stasiun radio Ardan yang kini dikenal dengan stasiun radio anak milenial, yang pendengarnya berada di kisaran anak muda. Karena itu, dalam manajemen komunikasi yang dilakukan dalam internal, difokuskan untuk menyiarkan informasi yang aktual dan faktual, yang diharapkan agar para insan muda bisa memperoleh informasi yang lengkap dengan pembawaan alat generasi muda yang dapat dipahami oleh mereka. Itu merupakan sikap dari stasiun radio Ardan yang menyesuaikan para pendengar, yang kebanyakan adalah anak remaja. Perubahan sikap yang seolah mampu menjadi teman bagi insan muda yang mengikuti zamannya bertujuan untuk terus mempertahankan citra radio Ardan sebagai radionya anak muda yang berkualitas. Lalu ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah jenis khusus hubungan kekuasaan
yang ditentukan oleh anggapan para anggota kelompok, bahwa seorang dari anggota kelompok itu memiliki kekuasaan untuk menentukan pola perilaku terkait dengan aktivitasnya sebagai anggota kelompok. Dengan sikap Radio Ardan yang senantiasa mengikuti anak muda di setiap zamannya, Ardan Group membutuhkan pemimpin yang mampu menginspirasi, memotivasi, juga memberi arahan terhadap karyawannya untuk bekerja secara kreatif, inovatif, dan membangun semangat kerja karyawannya, serta meningkatkan kemampuan karyawan agar dapat mengendalikan perusahaan. Selain itu, dibutuhkan juga pemimpin yang mampu mengidentifikasi perubahan lingkungan dan mentransformasikan perubahan tersebut ke dalam organisasi. Perilaku kepemimpinan ini merupakan ciri-ciri dari kepemimpinan transformasional. Pemimpin Ardan Group yang merupakan seorang program director harus bisa selalu bersikap dan bertindak secara efektif, efisien, dan responsibel, serta bertanggung jawab menjalankan tugas pengawasan terhadap semua materi yang disiarkan agar tidak melenceng dari garis yang sudah ditetapkan, baik saat on air maupun off air. Lalu yang ketiga ada motivasi. Motivasi merupakan serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Ardan Group sebagai salah satu stasiun radio yang paling banyak didengarkan anak muda, memiliki motivasi yang ditujukan agar dapat mempertahankan citra dan ciri khasnya. Ardan memiliki tanggung jawab yang mengharuskan pembawaan dalam siaran membawa suasana seakan anak muda banget dengan citra sebagai tujuan utama, dan sekaligus merupakan reputasi dan prestasi yang hendak dicapai bagi dunia penyiaran sebagai bagian dari public relation. Selain itu, Ardan memiliki motivasi untuk mempertahankan identitas dan loyalitas dari anak muda dengan menyajikan acara yang mengusung tema yang cocok bagi pendengarnya. Lalu yang keempat, ada kinerja. Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai perannya dalam instansi. Ardan Group diperkuat oleh staf-staf yang terdiri dari tim marketing, personalia, administrasi, dan 10 orang penyiar bersama dengan musik director. Mereka semua memiliki harapan untuk mewujudkan sebuah kerja profesional untuk selalu memuaskan keinginan semua pihak, baik pendengar radio, klien, maupun staf Ardan sendiri. Berikut adalah kinerja yang dilakukan oleh Ardan Group untuk mewujudkan harapan tersebut. Sebagai production house, Ardan memproduksi jingle, sandiwara, paket program, dan paket sindikasi radio. Lalu sebagai sebuah tempat bergaul, Ardan membuat kafe ruang tengah Ardan yang menyuguhkan minuman beraneka ragam, berbagai jenis menu makanan, warnet, dan TV big screen. Ardan juga menyediakan fasilitas musro atau music room studio yang biasa digunakan untuk live musik, ini live on air, live band untuk langsung recording band. Dan di perkembangan yang serba digital, Ardan Group membuat sebuah website yang berisi jadwal program, para announcer dan staff, Ardan Chart, kontak berisi sosial media, dan website juga berisi informasi yang tengah menjadi perbincangan anak muda. Hasil kinerja tersebut tidak lain merupakan hasil dari pengaruh-pengaruh dari para pendengar, setia dan motivasi dari Ardan Group sendiri yang senantiasa menyajikan informasi dan hiburan menarik bagi anak muda. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh Abdur. Ya, terima kasih Tadira. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Broje Saifullah. Sini akan membahas tentang penerapan sistem manajemen komunikasi di organisasi radio siaran swasta. Anggi bisa di next dulu. Nah, seiring perkembangan radio di Indonesia, semakin banyak stasiun-stasiun radio swasta di Indonesia yang mulai mengudara untuk bersiaran radio. Di Kota Bandung sendiri, sudah tidak asing lagi dengan radio Ardan FM. Baik tua ataupun muda, tentu saja pasti tahu radio yang terletak di Jalan Cipaganti nomor 159 ini. Hal tersebut dikarenakan radio Ardan memiliki sisi unik tersendiri. Yang dikutip dari website resmi Radio Ardan menyatakan, Radio Ardan FM adalah stasiun radio yang tergabung dalam naungan manajemen Ardan Group di Bandung, dengan musik dan program yang kekinian serta jaringan sosial medianya. Radio ini dipersembahkan bagi pendengar kaula muda. Sebagai stasiun radio terkemuka, Radio Ardan menempati posisi teratas dalam meraih jumlah pendengar terbanyak jika dibandingkan dengan semua radio swasta di Bandung. Data ini menurut SRI tahun 2001. Secara global, segmentasi Radio Ardan adalah anak-anak muda berusia 15-39 tahun yang aktif berkegiatan di luar rumah, memiliki komunitas dinamis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap isu dan tren baru. Atas pertimbangan tersebut, maka
tema-tema yang diangkat dalam program on air dan off air banyak yang dibahas. Next, Kang. Dan yang kedua adalah potensi sebagai salah satu komunikasi massa. Dalam hal ini, Radio Ardan memiliki potensi sebagai radio komunikasi massa. Karena Radio Ardan sebagai salah satu radio anak muda terbesar di Kota Bandung, sudah banyak melakukan event-event yang sangat berguna untuk mengembangkan bakat kaula muda di Kota Bandung yang ingin menjadi seorang penyiar radio ataupun di dalam bidang broadcasting. Hal ini dapat kita ketahui saat Radio Ardan membuat komunitas Ardan School. Nah, untuk memperluas daya jangkaunya terhadap para pendengar Ardan Radio sendiri yang telah melakukan terobosan penggunaan teknologi dalam operasional siarannya, termasuk pemakaian teknologi radio streaming, dan bahkan tidak hanya itu saja, penggunaan media sosial, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, bahkan page dalam menunjang siaran yang dilakukannya. Next, Kang. Dan yang ketiga adalah perkembangan radio siaran swasta. Seiring memasuki era evolusi industri 4.0, di mana hampir segala bentuk kegiatan tidak akan lepas dari yang namanya internet. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya stasiun radio dari macam daerah yang ada di Indonesia mulai berevolusi mengembangkan stasiun radio mereka menggunakan internet. Dapat kita lihat dari Radio Ardan yang sudah memiliki website menggunakan website resmi di Google dengan tampilan yang lebih simpel dan mudah untuk mendapatkan informasi. Di dalamnya sendiri kita dapat mudah mencari tahu jadwal siaran apa saja yang sedang on air dan apa saja yang disajikan dalam website Radio Ardan. Selain itu, sudah ada beberapa playlist lagu yang sedang diputarkan dan yang semakin menambah berkesan adalah Radio Ardan sendiri sudah melakukan siaran secara streaming secara langsung. Hal ini dapat kita lihat dari kutipan artikel. Pada tahun 2012, Ardan memutuskan untuk memilih menggunakan radio streaming. Selain itu juga untuk memperluas wilayah jangkauan yang hanya sebatas pada wilayah Jawa Barat saja mencakup pada wilayah nasional, bahkan internasional. Dalam hal ini, Radio Ardan sendiri mau tidak mau harus mengikuti arus perkembangan zaman. Terlepas dari itu, Radio Ardan juga memiliki pendengar setia hal ini agar dapat menjangkau lebih banyak lagi pendengarnya. Solusi dari itu adalah radio streaming yang dimana dapat diakses oleh banyak orang di luar Kota Bandung dengan hanya menggunakan internet. Nah, next, Kang. Dan yang keempat adalah aplikasi sistem manajemen komunikasi di Radio Ardan. Dalam penyebarluasan konten radio, siaran Ardan pasti diterbitkan dari direktur utama atau owner setelah melalui tahapan-tahapan tertentu agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Pertama yang dilakukan yaitu seluruh anggota divisi harus menciptakan ide atau konsep program baik itu untuk siaran ataupun non siaran. Setelah didapatkan, ide tersebut kemudian dikumpulkan pada bagian program development untuk diseleksi ulang yang bertujuan untuk mendapatkan ide untuk dibuatkan ke dalam bentuk proposal. Nah, setelah itu akan dipresentasikan di saat meeting atau rapat yang dihadiri oleh semua divisi Ardan beserta direktur utama dari Radio Ardan. Jika proposal tersebut goals dan disetujui oleh direktur utama, maka akan dapat dijadikan sebuah program baru di Ardan Radio. Ya, next, Kang, yang terakhir. Yang terakhir adalah fenomena sistem manajemen komunikasi di radio. Banyak hal yang dilakukan manajemen Ardan Radio sebagai bentuk bakti sosial terhadap masyarakat. Contohnya ialah ketika terdapat fenomena COVID-19 yang dialami oleh seluruh dunia dan memberikan dampak yang sangat signifikan di berbagai faktor, terutama faktor ekonomi. Ardan Radio membuat sebuah acara charity atau sumbangan yang bertemakan pendidikan terhadap anak-anak jalanan. Charity atau event itu adalah Event Wispro 2021 dengan komunitas tanpa batas. Sekian pemaparan presentasi hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Kami pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.